Coba lo ingat khotbah Jumat terakhir yang lo dengar. Apakah khatibnya bahas soal banjir di Jakarta dan kota-kota lainnya? Soal hutan yang terbakar di Sumatera dan Kalimantan? Soal sungai yang tercemar? Soal sampah plastik yang menumpuk di laut kita? Kemungkinan besar jawabannya tidak. Yang sering kita dengar justru soal dosa, surga, neraka, dan pahala yang berlipat-lipat. Padahal, kerusakan alam di Indonesia makin hari makin parah. Setiap Jumat, jutaan laki-laki umat muslim di Indonesia hadir dalam sholat Jumat. Itu artinya, khotbah punya potensi luar biasa untuk mempengaruhi kesadaran umat tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Data BNPB tahun 2023 menunjukkan bencana paling sering terjadi di Indonesia adalah kebakaran hutan dan lahan, banjir, cuaca ekstrem, dan tanah longsor. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2024 menunjukkan Indonesia kehilangan hutan 175,4 ribu hektar, sebuah angka yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 121,1 ribu hektar. Greenpeace mencatat polusi udara di Jakarta disumbang sektor energi dan transportasi yang terus meningkat. Dan setiap tahun, saat kebakaran hutan terjadi, jutaan orang terkena ISPA karena kabut asap. Semua ini bukan isu yang jauh di langit, ini ada di halaman rumah kita. Tapi khotbah lebih sering bicara soal dosa, surga, dan neraka. Lebih aman bicara pahala yang berlipat-lipat daripada bicara persoalan tambang. Lebih aman bicara surga dan neraka pribadi daripada bicara perusahaan-perusahaan sawit yang merusak hutan dan sungai. Lalu kenapa khotbah Jumat jarang sekali menyentuh isu lingkungan? Sesuatu yang paling dekat dengan kita, sesuatu yang terjadi di halaman rumah kita. Apakah memang nggak penting dalam agama, atau ada hal lain yang membuatnya seakan terpinggirkan? Khotbah Jumat adalah pengganti 2 rakaat salat, artinya, khotbah punya posisi ibadah inti, bukan hanya ceramah tambahan. Khotbah Jumat itu bukan cuma ritual formal sebelum salat. Khotbah adalah ruang penyampaian pesan moral, sosial, dan spiritual. Di situ khatib bisa menyentuh banyak hal, mulai dari akhlak pribadi, hubungan sesama manusia, sampai isu keadilan sosial. Bahkan dalam sejarah, khutbah Jumat pernah jadi sarana politik dan perlawanan. Misalnya, di masa kolonial, banyak khatib yang pakai mimbar untuk membangkitkan semangat melawan penjajahan. Sejarawan Sartono Kartodirjo menulis dalam bukunya Pemberontakan Petani Banten 188, khotbah di masjid sering dipakai ulama untuk membangkitkan semangat jihad melawan penjajah. Karena di ruang publik lain rakyat nggak boleh bicara bebas. Masjid jadi tempat aman untuk membicarakan perlawanan, tapi di era Orde Baru, seperti dicatat Martin van Brunesen dalam penelitiannya tahun 2013, khotbah diarahkan ke tema aman, seperti akhlak, ibadah, sabar. Kenapa seperti itu? Karena pemerintah takut khotbah dipakai buat mengkritik negara. Bahkan ada masjid yang dipantau Intel, karena khatibnya sering menyindir kebijakan pemerintah. Jadi, kalau dulu khotbah bisa menyentuh isu politik besar, kenapa sekarang jarang membicarakan isu lingkungan yang jelas-jelas menyangkut hidup orang banyak? Kalau kita buka Al-Quran, kita bakal sering menemukan betapa sering Tuhan bicara soal alam. Ada ayat yang bilang, telah tampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan manusia. Quran Surah Ar-Rum, ayat 41. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah diciptakan dengan baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Ini jelas ayat-ayat itu bicara soal lingkungan. Bahkan Nabi pernah bersabda, barang siapa menanam pohon, lalu pohon itu dimakan burung, manusia, atau hewan, maka itu menjadi sedekah baginya. Ada juga konsep manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah artinya pemimpin, penjaga, pengelola. Tugas kita bukan sekadar beribadah ritual, tapi juga memastikan bumi tetap lestari. Kadang orang yang rajin duduk dengar khotbah, dengar ceramah, rajin mendengar larangan ini itu, justru buang sampah di selokan, dan ketika hujan turun deras dan rumahnya kebanjiran, ia mengeluh, kenapa Tuhan tega menghukum saya? Padahal yang menutup aliran air bukan Tuhan, yang menyumbat selokan dengan plastik bukan malaikat, itu ulah tangan kita sendiri. Sampah-sampah mencari keadilan, menuntut balas pada tangan-tangan yang melemparnya ke kali, air meluap jadi hakim, menenggelamkan rumah sendiri. Ironis sekali, kita berdoa, minta hujan jadi berkah, tapi setelah hujan turun, kita salahkan Tuhan karena rumah kebanjiran, padahal sampah yang kita buang sendirilah yang mengubah hujan jadi musibah. Jadi kalau ada yang bilang, ngapain khotbah bahas lingkungan? Itu bukan urusan agama. Jawabannya, justru itulah inti agama. Karena rusaknya alam bukan cuma soal sampah atau pohon,
tapi soal dosa kolektif manusia terhadap ciptaan Tuhan. Kenapa khotbah jarang bicara alam? Karena sejak lama, khotbah didominasi isu moral dan ritual belaka. Ada 3 penyebab utamanya. Yang pertama, banyak khatib memakai buku kumpulan khotbah standar. Isinya itu-itu saja, tentang dosa, surga, neraka, akhlak. Jarang ada khotbah tentang hutan atau polusi udara. Yang kedua, jamaah terbiasa mendengar khotbah menenangkan hati. Kalau tiba-tiba bicara soal tambang atau banjir Jakarta, bisa dianggap khatib terlalu politis. Mayoritas khotbah Jumat lebih fokus pada isu moral seperti dosa, zina, minuman keras, dan ritual seperti salat, puasa, dan zakat. Dan yang ketiga, di Indonesia, wacana Islam publik cenderung dipersempit ke kesalehan pribadi tentang jangan pacaran, jangan minum alkohol, jangan tinggalin salat, dan hanya sebatas itu saja. Padahal, kerusakan lingkungan berdampak langsung pada hidup jamaah. Banjir makin parah tiap tahunnya. Kabut asap bikin anak-anak sesak napas. Sampah plastik bikin ikan yang kita makan penuh mikroplastik. Tapi khotbah tetap fokus ke moral individu. Akibatnya, khotbah kehilangan peluang menjadi tempat kesadaran kolektif, menjadi tempat memperjuangkan keadilan, tempat menunjukkan bahwa agama tidak lepas dari masalah nyata masyarakat, yaitu masalah lingkungan. Sampai kapan khotbah hanya bicara soal dosa pribadi tapi diam terhadap kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan bukan cuma isu sekuler, itu soal iman. Ketika hutan gundul, banjir bandang datang, udara kotor, itu tanda manusia gagal jadi khalifah di muka bumi. Iman yang tidak menyinggung alam hanyalah doa yang melayang di udara. Dan bumi yang rusak adalah bukti manusia gagal menjaga amanah Tuhan. Khutbah Jumat seharusnya bisa jadi ruang untuk mengingatkan kita semua. Karena setiap Jumat, jutaan laki-laki umat muslim berkumpul. Kalau khotbah dipakai untuk mengangkat isu lingkungan, kesadaran umat bisa terbangun secara kolektif. Maka timbul sebuah pertanyaan, apakah kita mau khotbah Jumat terus bicara dosa pribadi saja, atau mau menjadikannya mimbar perubahan, yang mengingatkan kita bahwa menjaga bumi juga bagian dari ibadah? Mungkin sudah waktunya khotbah Jumat berhenti, jadi teater kata, dan mulai jadi peta jalan. Peta untuk menjaga hutan, membersihkan sungai, menanam pohon, dan memastikan generasi berikutnya masih punya bumi yang layak huni. Karena pada akhirnya, melestarikan alam bukan hanya tentang menyelamatkan hutan, itu tentang menyelamatkan masa depan. Menjaga amanah Tuhan. Mungkin Jumat depan, pas lo duduk di masjid, lo bakal kepikiran, kenapa khutbah Jumat ini nggak bahas lingkungan? Dan siapa tahu, lo orang pertama yang bakal ngomong ke khatib, bahwa bumi juga butuh doa dan tindakan. Berikan pendapatmu di kolom komentar, karena mungkin pendapatmu lebih penting daripada isi video ini.